Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil ulama, hadaratil mustasyarin, ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, ashabal madaris, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Ibnu PPNU, para pejabat pemerintah, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, dan seluruh jajaran pemerintah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya besar hati bersyukur bahwa masyarakat Babadan Tenajar masih tetap solid menjadi umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah sak turunane sampai anak cucu ila yaumil qiyamah nahnu natamassaku biwasatiyatil Islam as-sunniyah as-samha. Tetap kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang moderat dan toleran, anti radikalisme, anti ekstremisme, bahkan anti terorisme. Na'udzubillah kalau di Babadan ada teroris misalkan. Malam hari ini tertulis di belakang saya Maulid Nabi. Boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau dikatakan maulid, yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal atau 11 Maret 571. Tapi kalau kita katakan maulud, maka yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Nabi Muhammad bayinya dilahirkan, kita hormati. Tapi kalau maulid, harinya yang dimana pada hari itu Nabi Muhammad dilahirkan. Yang terhormat anggota DPRD Indramayu, mudah-mudahan istiqomah. Maulid atau maulud, yang penting kita merayakan, meramaikan kelahiran Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apa bedanya kalau Rasulullah yang kita peringati hari lahirnya, tapi kalau para aulia, para kiai yang kita ingati hari wafatnya, haul, gimana? Ana beli ulang tahunnya Kiai Satori, ana beli bu. Ana hari haul wafatnya. Ari Kanjeng Nabi dudu wafate, lahire. Nah, jawabnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir saja, nembe lahir mawonku wis nggawa rahmat. Wis nggawa rahmat lil alamin. Baka kiai wong biasa lahir durung weruh, ki bocah dadi apa ki? Bayi ini mau jadi apa ini? Ternyata menjadi kiai, menjadi pejuang, menjadi ulama, wafat. Lah kita getun kehilangan seorang ulama.
Getun wafate ulama, kelangan. Ari Kanjeng Nabi sing awit laire kah wis nggawa rahmat, wis nggawa cahaya, wis nggawa nur, memberikan rahmah wa hidayah wa ra'fah, raufun rahimun lil mukminin, azizun alaihi ma'anitum, sangat sedih memikirkan nasib Anda sekalian, sangat prihatin memikirkan umatnya. Maka Nabi Muhammad sejak lahir sudah membawa berita gembira, membawa bisyarah. Baka kiai waktu lahir durung weruh arep dadi apa? Ngoten nggih. Maka yang kita peringati hari wafatnya. Apa maneh wong babadan saben tahun saben bengi Jumat membaca Maulid Nabi. Abu Lahab hanya sekali gembira. Ceritanya Abu Lahab duwe budak amat arane Suwaibah. Suatu ketika pas Kanjeng Nabi lahir, Suwaibah ngasih tahu ning Abu Lahab, "Syekh, majikan, ponakane sampean lahir, anaknya Siti Aminah lanang diarani Muhammad." Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi tapi beda ibu. Sedulurnya Syekh Abdullah tapi beda ibu. Anak Syekh Abdul Muthalib pada baik. Saking bunganya ponakan lanang lahir, Suwaibah, kamu merdeka. Kamu bebas dari perbudakan. Merdeka, mesti budak maning. Saking bunganya, paham mboten? Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Itu Abu Lahab dalam hadis sahih diriwayatkan, nanti di akhirat setiap hari Senin diangkat dari neraka, malah minum air yang keluar dari jarinya, tapi bakal sore Senin sore pan bengi Selasa dibuang neraka maning. Kok bakal Senin dintas maning. Karena gembira sekali dalam seumur hidup dengan kelahiran Nabi Muhammad. Wong babadan saben tahun, saben Jumat, saben akekah, saben syukuran, saben apalah nyunati anak tak apa nganyari umah macam Maulid Nabi, kayak ngapa ganjarannya sampean, Masya Allah. Abu Lahab sing wis dinas ning Quran pasti manjing neraka, pasti manjing neraka. Saben dina Senin dintas. Idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadh-dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Apal mboten? Awas bakal beli apal. Ahli sunnah kudu apal. Pengurus NU kudu apal, bakal beli apal mundur. Bakal ngundang pengurus NU maca Barzanji aja disediani kitabe, buangan kitabe petnang. Bakal beli apal aja di amplopi. Balik kon ngojek dewek. Pengurus NU terutama Syuriah kudu apal Barzanji. Kudu apal deba. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghraw bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laki al asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla atirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi thumma uslim jasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram minal masjidil aqsa wal hamil qudsiyah wa arjabil samawati fara'at wa fil ula wa qad jallahu wa qaru ala amplopin apal sing beli apal aja di amplopi kon balik numpak ojek dewek. Kenapa? Karena sing duwe Barzanji, sing duwe deba,
sing duwe Al-Habsyi, sing duwe Simtud Duror, sing duwe Burdah, hanya Nahdlatul Ulama. Maka kalau kita tidak menghafal, hilang bakale. Apa sing kongkon ngapalaken Muhammadiyah? Apa sing kongkon ngapalaken Wahabi, Salafi, HTI? Sing kudu hafal sama? Kita harus hafal, wong NU. Kita itu, milik kita itu, punya kita itu. Kalau bukan kita yang hafal, hilang bakal Debak Barzaji. Paham betul? Maka sejak kecil harus kita ajak anak kecil itu selalu membaca Maulid Nabi setiap malam ya, bakal beli Barzaji bakal HP terus bakal. Ilmu teknologi IT ini, digital iPhone, medsos ini menggerogoti, merusak, menghancurkan hablum minan nas. Tapi bagi orang NU masih bisa dikurangin. Apa? Tahlil dingin bocah tahlil dingin wis. Mana dingin HP minggir dingin. Ayo tahlil dingin sejam. Ayo maca Yasin dingin sejam. Ayo baca Barzanji dingin sejam. Mandekan HP. Paham betul? Kalau ketahlilan enggak ada jamiahan, kita akan rusak hablum minan nas, menghancurkan hubungan manusia, minimal mengurangi kedekatan hubungan sesama umat manusia. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Abu Lahab yang dipastikan tabbat yada abi lahabi wa tab sasla naron dzatal lahab, pasti menyeraka. Diriwayatkan annahu fi yaumil tsani daiman, setiap hari Senin yukhaffafu, diringankan siksanya, daiman selamanya. Kenapa? Karena lisururi bi Ahmada, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Percaya mboten? Kalau dipercaya alhamdulillah, isun diakui percayalah. Ambil swarga nggo isun kabeh wis. Sing beli percaya tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira itu masalah kecil. Jangan dikira masalah remeh. Ini semua desain, apa desain itu apa ya? Apa desain itu? Rencananya apa? Rencananya bukan. Agendanya orang Yahudi, namanya Samuel Huntington. Siapa namanya? Pidato di Amerika tahun 96 setelah Soviet bubar, sehingga perang dingin antara Amerika dan Soviet sudah nggak ada. Amerika sudah musuh lagi. Amerika sudah tidak ada musuh yang seimbang. Soviet bubar. Jadi negara dewek-dewek. Kata Huntington, nanti setelah selesainya perang dingin antara Amerika, Eropa dan Soviet komunis, maka yang terjadi adalah sura' bainal hadarat, clash civilization. Perang peradaban, bukan perang politik, bukan perang kolonial, bukan perang imperial, penjajahan bukan, tapi perang peradaban. Apa itu perang peradaban? Bahwa perbedaan agama, perbedaan madhab, perbedaan suku itu akan menjadi sebab perang. Paham betul? Paham betul? Jadi di antara kita beda suku, Jawa, Madura, Sunda, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, Cina, Arab, India, Indonesia anak kabeh kan ya, Melayu. Iku perbedaan suku bakal menjadi sebab perang. Dudu rebutan wilayah, jajahan, dudu rebutan ekonomi, tapi perang kompetisi antar suku. Lan perang perbedaan agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha akan terjadi. Lan perang sesama agama, beda madhab, Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, HTI, Al-Qaeda, Ansar Daulah, Ansar Tauhid, Ansar Syariah, Laskar Jihad,
Iki kabeh li wis direncanakan karo wong arane Samuel Huntington. Tahun 96, tahun 98 terjadi krisis moneter, rupiah jatuh, datang era reformasi yang mereka katakan Arab Spring, dimulai dari Tunis, Mesir, Libya, Irak, Suriah sampai cenderung beres, Yaman masih terus, Libya masih perang terus. Ini mereka menghancurkan kesatuan persatuan umat Islam. Alhamdulillah di Indonesia beda suku, beda agama, beda madhab, beda aliran, beda 0102. Jadi musuhan betul. Alhamdulillah. Ya ada perengut-perengutan, iyalah ada perengut-perengutan lah. Tapi wis peragatnya wis. Jawa, Sunda, Batak, Madura, Melayu, Cina, India, Arab, Bugis, Ambon, Padang, kumpul kabeh tidak menjadi masalah. Di dalam NU sendiri, mungkin NU sih harus Islam. Warga NU kudu Islam, tapi jero NU sudah tidak pandang bulu suku. Madura, Jawa, luar Jawa, Melayu, Cina Muslim anjing NU, Arab, India ada di NU. Partai politiknya PKB, P3, Golkar, Demokrat, Gerindra, apalagi? Klalen, arah partai sama Klalen, anak KB, PDI, jadi bendahara PBNU, Nasir Falah, Ketua Umum Paganusa PDI, Bendahara Manis Jemani, Ketua Gerindra Kalimantan Selatan, Bengen almarhum Pak Slamet Effendi, Wakil Ketua Umum Golkar, Nusron Golkar, Mujib Rahmat Golkar, sekian salah sekretaris PBNU Isfah Golkar, Umar Syah P3, Amin Nasution P3, si PKB yakeh. Ya Allah, jadi di NU sendiri sudah lintas partai, lintas suku, hanya organisasi Islam. Jadi semua harus Islam, tapi sudah lintas partai, lintas suku. Bisa akur buatan yang jero NU? Akur, alhamdulillah. Makanya Indonesia, mari kita tunjukkan kepada Samuel Huntington, ente salah. Ente berhasil mengadu domba di Arab. 40 tahun Afghanistan perang. Seluruh Arab sing mati perang saudara, mati karena perang saudara loh, bukan perang karo wong luar. Wis 1,5 juta sing mati wis. Irak, Syria, Libya, Mesir, Tunis, Sudan, Aljazair, wis 1,5 juta sing mati wis. Nyawa pada wong Islame, pada Arabe. Beda partai politik, beda suku. Pernah ning Irak sembayang Jumat jamaah bubar jam loro perang. Mau pada bareng sholat Jumat bareng jam loro perang. Insya Allah ning Indonesia buatan bakal terjadi. Di Suriah Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar, ulama Sunni lagi mulang ning masjid, mulang tafsir, duduk kampanye, duduk lagi pidato politik, duduk dibom mati kabeh. Ning Mesir durung lawas malah setengah tahun. Sembahyang Jumat ning kota Rafah, provinsi Aris, 680 jamaah Jumat mati kabeh dibom. Sing ngebom wong Islam, sing ngebom. Bagian ning babatan kayak kun. Alhamdulillah kita masih punya organisasi yang menjadi pilar persatuan bangsa, antara lain Nahdlatul Ulama sebagai social grouping, circle sosial, grup-grup masyarakat NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PUI, Wasliyah, Mat Anwar, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, Perti, karena grup-grup masyarakat arane. Paham betul? Grup masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Ini yang menjadi perekat masyarakat, bukan partai politik. Tidak ada agenda politik, tapi namanya kekuatan masyarakat, pilar masyarakat. Bahasa sekinarane civil society. Apa namanya Bu? Quwwah mutamaddinah kalau bahasa Arabnya. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu NU keberadaannya masih sangat penting menjadi perekat bangsa Indonesia. Organisasi yang toleran dan moderat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi hijrah ning kota Yathrib. Kenapa namanya kota tersebut dinamai Yathrib?
Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Namanya Yathrib. Maka kotanya namanya Yathrib. Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib, mendapatkan masyarakat penduduk Yathrib macam-macam, bineka, plural, majmuk. Ada umat Islam pendatang, namanya muhajirin, migran. Ada umat Islam asli, Aus dan Khazraj, Ansor. Ada non muslim beragama Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa, kebanyakan perajin emas permata bisnisnya. Bani Quraidah, petani nanam korma. Bani Nadir, pekerja. Kanjeng Nabi melihat masyarakat Yathrib yang plural, yang majmuk, yang beragam itu, tidak satu suku, tidak satu agama. Sukunya beda, agamanya juga, ada muslim, ada non muslim. Maka Kanjeng Nabi memutuskan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi Aus dan Khazraj, Yahudi wal Yahud dan Yahudi asalkan satu cita-cita, lahiqa bihim, jahada ma'hum, satu tujuan perjuangan, satu visi misi kalau bahasa kini lah, satu cita-cita, satu tujuan perjuangan. Maka innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Semua itu muslim pendatang, muslim pribumi, non muslim, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Semua itu adalah satu umat. Paham boten? Jadi Nabi Muhammad membangun umat modern, umat yang terdiri dari sekian suku, sekian agama. Maka negaranya namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Nama negaranya itu negara Islam, enggak. Negara Arab, bukan. Negara apa? Madinah. Apa artinya Madinah? Apa artinya Madinah? Kemajuan di bidang agama, pendidikan, akhlak, kalau bahasa kini scientific, ilmu pengetahuan, culture, budaya, humanity, kemanusiaan, religi, agama, itu bahasa Arabnya thaqafah. Apa? Yes. Kemajuan di bidang welfare, sejahtera, sugi-sugi, wong sugi kabeh, rong tingkat kabeh, mobile jejer kabeh, duwe mobil kabeh, sejahtera kabeh, namanya hadharah. Apa? Wong Arab karena hadharah karena sugi kabeh. Lah wong Mesir melarat, thaqafah, pinter kabeh. Wes. Dua-duanya wonge beragama, pinter, berbudaya, berakhlak, akur, bertakwa, sugih. Namanya mutamaddin. Apa? Kayak wong babadan. Wong babadan, takwa kabeh, ahli ibadah kabeh, pinter kabeh, sugih kabeh. Arane Madinah, mutamaddin, madaniyah. Tapi belum pinter bae tapi melarat, thaqafah. Sugih bae tapi bodoh, hadharah. Pinter, beragama, berakhlak, beribadah dan sugih, mutamaddin, Madinah. Insyaallah babadan ardadi Madinah. Beri cukup amin, beri cukup amin tuh besok selesai. Beri cukup amin, ya Allah. Wes. Setiap kita ini semua, kabeh kita iki, kula keding, duwe hawa nafsu. Apa? Singkeras jawab apa? 2. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah interest. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah tuh. Saya jadi bupati, presiden, DPR, direktur, komandan, kepala, pemimpin. Namanya nafsu ghadabiyah. Wes paham? Paham?
Tapi lamun ana wong pengen dadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi kuwu, niatnya bagus, carane bagus, tujuannya ibtigha amardatillah, ibadah karo Gusti Allah, luridane Gusti Allah. Wong sing kaya kun ku toli menang dadi kuwu, dadi ketua NU, dadi DPR, dudu nafsu ghadabiyah. Arane himmah apa? Sing kurat, sing keras. Kanjeng Nabi himmahnya besar, mung kalah. Kanjeng Nabi isun kudu menang. Saya harus menang, harus berhasil. Apapun tantangannya. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala turga hadzal amr ma taraktu hatta ahli kaduna. Saya tidak akan mundur sampai saya mati untuk perjuangkan Islam ini. Artinya himmahnya besar gak itu namanya? Bukan ambisius, bukan nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi kuwu, harus jadi gubernur, harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati makan begini, 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 dan caranya nggak nyakiti siapa-siapa, apa adanya, benar, jujur, niatnya bagus. Namanya himmah. Apa namanya? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak berdiri demi memperjuangkan agama Allah. Dzuhimamin, himmahnya besar. Sadiqul aqwal, ucapannya jujur, wal kalimi, dan omongannya jujur. Thabitul mitsaq, pegang janji, gak pernah khianat. Hafizul mitsaq, menjaga komitmen. Tayyibul akhlak, akhlaknya mulia. Wasyami. Jadi Kanjeng Nabi itu himmahnya besar. Para sahabat himmahnya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Para wali songo himmahnya besar. Para wali, para Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus kuat. Lah mun Kiai Hasyim Asy'ari modal sampean, NU bubar Medina. Nembe anak kesulitan sedikit mundur wis. Kiai Wahab itu Kiai Wahab muter-muter tahun 17, 28, 30, terus 30 tahun terkuwen lah. Pertama NU berdiri sampai tekaning Palembang. Pertama kali NU ning Palembang arane Kiai Kamil Soleh. Bapakne mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar Menteri Agama. Arane Pak Taufik Kamil, lakin bapakne Kamil Soleh. Ning Banten menes Pandeglang Kiai Abdurrahman. Bogor Ajengan Abdul Hamid Pesantren Pagentongan. Majalengka Kiai Abdul Halim Lemunding. Cirebon Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan, Kiai Syuja'i Segeran, Kiai Satula Jenangun. Ditekani Ki Wali tekani. Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang Muara, Semarang Ki Ridwan, Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Maksum. Kudus Raden Asnami Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan Nahdlatul Ulama. Kayak apa transport, kayak apa suasana, peteng durungan listrik, langkah mobil, seoli-olian lah kendaraan keliling Kiai Wahab. Dan tanpa proposal, uangnya sendiri itu yang dipakai Kiai Wahab itu. Masya Allah. Apa? Sebabnya apa? Himmahnya besar. NU harus kuat, NU harus besar. Lamun Kiai Wahab model ente proposal terus semendina. Ya sumbangan iya. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj deleng ana wong gede dhuwur. Bareng dideleng raine langka dagingnya, kropos. Kanjeng Nabi takon Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Siapa wong ki gede dhuwur tapi dagingnya bolong, mukanya bolong langka dagingnya. Jibril jawab, "Niku umat sampean sing rajin bikin proposal." Temenan. Delengan anak yang kita Mi'raj. Katsirus su'al, tukang jejaluk. Yang bahasa saya bikin proposal. Rajin minta-minta. Kok bakal tangis sing kuburan, gede dhuwur, raine langka bagen.
Yes. Jadi ulama bisa menang nih, ulama bisa menang berjuang, pesantren bisa kuat karena ulama punya himmah yang besar. Oleh karena itu kita yang hadir di sini harus himmahnya besar, siap? Harus menang, siap? Ambil itu, jadi kuwu, jadi kepala pasar, jadi babinsa, jadi kepala pabrik, jadi Satpol PP, ini kan Satpol PP ya. Pokoknya jadi kepala lah, ajar jadi anak buah, jadi kepala ya, jadi pemimpin, ajar jadi anak buah, jadi komandan, mimpin, pegang pemimpin, pegang bank desa, pegang koperasi, jadi ketua KB, ajar jadi anak buah, namanya himmahnya besar gitu namanya. Nah, jadi imam, ajar jadi makmum. Ya kudu pinter tapi direktur bank, koperasi, kepala pasar, kepala pengairan, ya Allah, kepala rumah tangga. Wes, kun arane himmah. Wah, ya isun si wong cilik, beli mungkin, mungkin, nggak ada barang mustahil. Imam Ghazali bapane kiai cilik, ya kiai si kiai itu cilik. Malah wafat Imam Ghazali masih sanawiyah lah kira-kira, masih sanawiyah aliyah lah. Duwe kakang adi Ahmad karo Muhammad Al Ghazali. Bapane wasiat ning tanggane arane Syekh Ismail. Titip anak isun ya, isun sarep mati ki ana duit ya, sedidik mono nggo ngopeni anak isun. Bareng wis gede duit entong, si duite bapane Imam Ghazali ki. Syekh Ismail ngomong, Muhammad, Ahmad, duite bapane ira wis entong. Sing nggo ngopeni ira ku, nggo nafakui ente ku, wis entong. Jadi los sira manjing bae ning madrasah nizamiyah. Sebab bakal manjing madrasah kuwen ku mangane gratis, sekolahnya gratis, dupai seragam, dupai sepatu, dupai apa? Pulpen, buku, dupai lem, anggarannya 81 miliar. Manjing. Jadi Imam Ghazali manjing ning sekolah nizamiyah ku niate andon mangan wis gampangane. Andon urip. Kakang adik Muhammad karo Ahmad. Tapi suwe-suwe pinter ngalahaken direkture, ngalahaken guruwe Syekh atau Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, kalah karo murid Imam Ghazali. Suwe-suwe ulama besar. Ku anake kiai cilik ku. Dalam sampeyan ning babatan anak-anak kiai cilik, jangan kecil hati. Ente jadi sarjana, ente jadi orang alim, pasti jadi wong mulia. Paham betul? Malah sebaliknya ana wong anake kiai gede beli bisa apa-apa. Bisa mengandalkan bapane. Saya anaknya kiai besar. Saya, mbah saya wali, mbah saya pemimpin, kakek saya Sunan Gunung Jati. Lah ente apa? Gombal. Serbet. Yang serbetnya meja, serbetnya WC pisan. Wa syarrul alamin adzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Seblesak-blesake wong sing wong kang ngadiraken judud, mbah-mbah, nek kakek neneknya, leluhurnya, isun anak kiai, isun putune kiai, isun putune pemimpin, bapak tua isun tokoh masyarakat ning babadan. Ari ente maca berjanji beli bisa. Maca Fatihah pelentang-pelentong ngisin-ngisinaken syarrul alamin. Wes wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebagus-bagusnya bocah, turunannya besar, dia pun membangun kebesaran. Turunannya Sunan Gunung Jati, turunan ulama, turunan wali, turunannya pemimpin, dia pun membangun kebesarannya, layak menjadi pemimpin, layak menjadi ulama. Khairun nas. Paham betul? Paham betul? Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Lamun ana pondok, lamun ana NU cabang TMWC lah, lamun ana desa mau ning kono ulama besar,
pemimpin besar kaya macan. Kene mau nang macan ngene, macan mesti wong pinter, wong wibawa. Sekin ku sepi. Ngendi ku macane? Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Macane wis dadi monyet. Paham mboten? Paham mboten? Mengkel beli. Mengkel beli sing ngomong kae pun. Bengen kene iki, kiai gede kene iki. Sekin wis sepi, berarti putune kiai maukah? Wis dadi bapak tuane macan, putune ku jare syair kun udah jare sun, jare syair kun ku maukah? Mungkin mau maca kenang bae mung. Mengkel mboten? Mengkel mboten? Tunggu mengkel beli mengkel. Masya Allah. Pansel mlempem, pansel mlempem, pansel. Panas mboten kula ngomong kae gini? Panas. Ya kudu pinter ayo. Aja ngadendang wong tua, aja ngadendang bapak tua. Wis mati bapak tua sih. Ente kudu pinter. Kayak bapak tua ente. Mboten nggih? Itu namanya macan dua anak macan. Singa punya anak singa. Gitu loh. Aja macan dua anak monyet. Jadi kula ngomong kayak gini kudu mengkel, kudu panas. Dia ngomong kayak gini panas-panas. Masyaallah. Melempem malah masyaallah. Bon. Oleh karena itu orang yang punya cita-cita tinggi dengan niat baik, cara yang baik, tujuan yang baik, namanya himmah. Apa namanya? Maka sampean harus menang. Ayo, harus. Sekali lagi harus. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Saya harus banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak kantornya, banyak perusahaannya, banyak sawahnya, banyak kebunnya, banyak ternaknya, banyak pabriknya, banyak apal, istrinya apal kabeh. Mupakat ruane. Lamun sampean pengen dadi wong sugih, niate bagus, carane bagus, tujuannya bagus, maka namanya bukan hubbud dunya, namanya bukan rakus, bukan tamak, bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Pisan manis seru apa? Saya ingin jadi orang kaya. Niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus, namanya ki aja enak-enakan gua babadan. 5 tahun yang akan datang, warung, mall, supermarket bakal gulung tikar. Semua bisnis akan balik kepada online, digital. Butuh tas bagus, sepatu bagus, jas bagus, kacamata bagus, lengawangi bagus, tinggal pencet online, datang diantar. Bangkrut bakal toko. Nah, ini nanti yang akan menguasai bisnis online kayak Bukalapak, apa lagi? Lazada, itu akan melahirkan kapitalis modern. Ekonomi akan dimonopoli oleh orang yang menguasai digital. Paham betul? Sampean sing ketinggalan bakal tetap melarat. Sing semakin kaya bakal sing menggunakan digital online. Percuma sampean di toko gede, bangkrut bakal. Toko butuh tempat pirang meter, butuh halaman, butuh pelayan, butuh pegawai, butuh satpam, butuh gudang nyimpen barang. Online nggak butuh apa-apa, hanya butuh jaringan IT. Paham betul? Ini bakal menguasai ekonomi masa akan datang yang pegang bisnis online. Sampai aja enak-enak, 5 tahun lagi sudah begitu. Hadirin saya hormati, kita paling menteri pendidikan sing anyar ki, orang pinter nih, sukses menggarap Gojek. Mungkin bakalnya dia nganggap wifi internet udah ketinggalan itu. Ketinggalan. Ada lagi yang lebih canggih. Dengan telepon bisa menghapus segalanya. Televisi tutup. Kantor pos tutup. Bank kirim-kirim mengirim, ATM tutup. Cukup dengan iPhone semuanya. Koran tutup. Cukup baca berita dari iPhone. Mungkin betul. Dua iPhone beli. Dua. Bisa buka bisa. Perpustakaan kitab beli perlu. Sampean buka Google mau cari apa? Tafsir sewenane, hadis sewenane, risalah kula
disertasi nih kula S3 lagi ning Ummul Qura Mekah wonten judulnya Allah waslatu bil kaun fit tasawuf falsafi. S2 kula wonten Rasail Usul fil Masihiyah wa Autharuha fil Hira fil Masihiyah. Ada di Google. Sapinah wonten, Fathul Wahab wonten. Anak kabeh kitab ning jero Google. Kali buka bae, masyaallah. Syair-syair semua tak waca anak kabeh ning kono. Blusah lemari-lemari jejer kitab beli susah. Coba ketinggalan maning kita gini. Ketinggalan maning. Orang nyimpen duit gak bisa sekarang. Ketahuan siapa namanya, di mana rumahnya, punya uang berapa, ketahuan. Tidak rahasia. Itu yang paling pinter ilmu itu Israel, orang Yahudi. Bisa menyadap wong lagi ngobrol ning jero omah ditutup lawahe kancing rapet, dari luar bisa kedengaran. Israel, Pak. Kita kalah wis kalah babadan lah insyaallah. Mulak koncom ning kertas maya, mulak 1000 didal 1500. Salam. Hanya saya hormati. Oleh karena itu kita harus maju. Kita harus kaya. Di Indonesia ini Pak, Bu, ada orang kaya nomor siji se-Indonesia, arane Budi Hartono, sing duwe pabrik rokok Jarum, duitnya 38 miliar dolar, sing sak miliar 14 triliun, sing sak triliun 1000 miliar, sing sak miliar 1000 juta, sing sejuta 1000, hitung dewek. Nomor loro Sinarmas Eka Cipta, duitnya 19 miliar dolar. Nomor 3, 4, 5 Cina kabeh. Nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam sing duwe Bank Mega. Nomor 7, 8, 9 rorikur wong non muslim kabeh. Dudu wong Islam, rorikur nembe Islam ana. Terus non muslim ana terus 39 Haji Rosid Kalimantan Tengah. 40 Bayu sing duwe taksi Bluebird nomor 40 wong Islam, Pokoke sing akeh non muslim. Wong babadan siji bela sing mancing ning kono ku. Langkaran Jenuri, Dzulkifli, Madrai, Solikin, Jumadi langka. Jare ning Quran ka wa yarisuha ibadiyas solihun. Bumi kanggo wong Islam, kanggo wong soleh. Nyatane wong babadan melarat kabeh insyaallah. Sayyidina Utsman sahabat nggih sugih. Dagangan teka digawa 700 onta. Lawan zaman kan 700 mobil lah, dagangannya teka 700 mobil. Teka ning Madinah arep diborong karo Yahudi. Dikasih untung 100%. Gemuyu Sayyidina Utsman, beliau tekedol arep nggo sedekah. Yang fakir miskin semedinah tak sedekahi kabeh. Berarti wong sugih kan? Wong sugih kan? Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub. Syekh Abdul Qadir Sultan Arifin, Sultan Aulia, wong Baghdad, tuku tanah 10 hektar di Mesir. Tuku di Mesir. Baghdad marane Mesir 2 jam pesawat, 2 jam pesawat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tuku tanah di Mesir 10 hektar. Diwakofaken kanggo penduduk Kampung Fustot sing melarat-melarat. Kampung Fustot iku ning Kairo ana kuburane Imam Syafi'i, ana kuburane Imam Abu Zakaria Al-Ansori pengarang Fathul Wahab, ana kuburane Syekh Waqif Ibn Jarrah gurune Imam Syafi'i ning kono, ana kuburane Ibnu Hajar Asqalani sing duwe Syarah Bukhari ning kono kuburan daerah Fustot. Sekin dadi rumah susun dinggoni wong melarat-melarat daerah kono, daerah Imam Syafi'i. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani ku Bu, Pak, wali sugih loman. Sampean potongan tak deleng-deleng ku, wali dudu melarat medit. Masyaallah. Deleng tak sawang-sawang nanti. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili sing duwe Hizb Nasr, sing duwe Hizb Bahar, lahir kota Syadlah, maka Syadzili ku mati ning Kumaitro ning Mesir wafate kota Kumaitro. Gurune arane Syekh Abdus Salam bin Mashish, kuburan kota Titwan Maroko gurune. Abdus bin Mashish guru arane Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth, gelare Al-Ghauth.
ning kota Wahron Aljazair. Syekh Syadzili dua murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi dua murid Ibnu Athaillah Al-Qistandarani. Ibnu Al-Qistandarani dua murid Muhammad Al-Busiri sing dua burdah. Nah, Syekh Abdul Syadzili wali tapi pakaiannya mentereng. Saben dina ganti pakaiannya bagus. Lengawangnya wah pokoknya lam zaman kin mereka bon 9 14 juta sebotol itu. Sampe ndeleng beli lokan harga semuanya. Umay mentereng, pelayannya 16. Tukang kebon dewek, tukang nyapu dewek, tukang wedang dewek, tukang nyetrika dewek, yang melayani tamu dewek, 16 pelayannya. Santri 600 ditanggung mangane Syekh Abdul Syadzili. Wes kuda kereta, kendaraannya kereta ditarik dengan 2 kuda besar. Lamun zaman kini BMW, Mercy, Alphard, mobil sampean kan Luxio, Grand Mark lah susah. Pas digawe mlayu 120 ambrol. Wes ana wong takon, Syekh panjenengan waliullah bahkan minal aqtabil arba'ah wal kutub ana papat Bu, wal kutub ana papat. Syabdul Jilani, Abdul Syadzili, Said Ahmad Badawi, Hasan Rifai, wali kutub papat. Nggih. Lagi Syekh Syadzili salah satu wali kutub. Wes ana wong takon, Syekh panjenengan wali kutub tapi pakaiane mentereng. Terus priben? Ari kiai liyane kan nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk 5 wulan durung ganti. Klambi koko 6 wulan durung ngalami dikumbah. Topongnya ireng beli, coklat beli ya ireng campur coklat. Lengawangnya misik, siwone iringane watuk terus kena mambuin menyawang. Sandale lili, Masya Allah. Rokoknya jarum coklat. Tas harus tas itu sedangkan mereka Ecolak atau DLC 1,5 juta. Lawan bagus maning Beli 8 juta 10 juta. Bagus maning Aigner 15 juta. Bagus maning Tistoni 20 juta. Bagus maning Hermes 80 juta. Tas 80 juta. Anak 350 ya anak. Bareng kiai mau ke tas langkai mereka mengana tulisan pojok musyawarah majelis ulama kecamatan Kertasbaya. Langgare kotor, kelasnya soek, mambune amis, kolanya kosong banyunya, cibuke bolong. Ayo ngaku beli. Nah, wong takon mau gak? Hari sampean mewah, hari kiai kun nyemprul. Jawab iki. Roh kenang jawab Syekh Abdul Syadzili. Nak. Libasi yakul. Pakaian isun sintak boleh bisa ngomong, pakaian bisa ngomong. Paham betul? Pakaian isun sintak boleh bisa ngomong, ngomongnya priben. Ayyuhan nas, ana huni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, wahai manusia, masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Tiba karena kiai pakai nyemprul, pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas. Ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Isun kiai melarat bocah, sangonana lah. Pakaian bisa ngomong. Oleh karena itu, kiai harus kaya. Paham betul? Wes. Ana bocah mertamu. Permisi karo gurune, sing Tunis. Arane gurune are Muhammad Al-Qafal. Ning Syekh Abdul Syadzili. Assalamualaikum. Kula murid Syekh Muhammad Al-Qafal. Salam datang panjenengan. Oh, ngomong aja nih guru nira ya. Sampai kapan ngalor ngidul hubbud dunia? Kaget. Guru isun ku Syekh Muhammad kelas be beli duwe. Sampeyan sing sugih njurati ya. Sampeyan sugih ngomong-ngomong ngata-ngatain guru isun. Sampai kapan hubbud dunia? Wes balik ketemu karo gurunya, wes ketemu kalau Syekh Syadzili sampun ngomong apa? Mboten ngomong apa-apa mboten. Ngomong terang tapi ngomong apa? Nggih ngomong sampai kapan panjenengan ngalor ngidul hubbud dunia? Apa kata gurunya? Shadaqo Abul Hasan Asy-Syadzili. Bener Syekh Syadzili ngomong kayak kunku. Isun sembayang beri khusyuk,
Tapi Syadzili sugih sembayangnya khusyuk belokan mikiri duit. Sampeyan be Allah proposal di mana ya aduh ya Allah. Nembe ruku Allahu Akbar aduh bupati jarapan ngpai wesi semen durung teka-teka. Sami Allah sugih tagihan teka. Allah sujud anak waya dikirimin pondok atau pesantren. Ngadeg maning kredit sepeda motor durung bayar. Arane semesang khusyuk beton. Kunku sing hubudunya sing akunku. Sing hubudunya sing kakun modele. Tapi bakal wong sugih, mobilnya bagus, mentereng, sholatnya tidak mikirin uang, tidak mikirin dunia. Itu yang zahid, itu yang khusyuk. Paham boten? Kiai Hashim Asy'ari sawahnya banyak. Pariye kanggo dipangan bareng karo santri Tebuireng. Terutama sing melarat. Ya wis kula niru dididik lah, kula niru didik-didik. Kula dipesan arah takofah ning Ciganjur. Ayo babadan sing beli duwe gratis mangga ayo. Sa pakaiane, sa bukuwe, sa ki sampai sekian sing gratis pesan kula bocah 54 anak 55 anak. Sing kerangkeng. Ana bocah bapane tukang apa? Tukang apa? Tukang luru iwak nganggo jaring kah? Nganggo apa anco-anco. Pidato bahasa Arab lan bahasa Inggris nomor 1 se-Indonesia. Bocah sijili arane Mas Riah arane. Sekian sekarang sudah saya sekolahkan ke Maroko di Darul Bayda di Casablanca. Bapaknya tukang jaring iwak. Gratis waktu modok di saya. Ada lagi bocah Pemalang apa Tegal. Juara baca Quran, baca kitab kuning nomor kali. Sing nomor siji sing Banten. Walhasil mangga wong babatan sing beli duwe, bocah cerdas teng pondok kula bukan hanya sekolah beli bayar, sak seragame, sak bukune, sak pulpene saya kasih semuanya. Pinter saya berangkatkan ke Maroko, Sudan, Turki, Mesir, monggo senjaluke. Setiap tahun santri kula digawe ning Maroko, langsung ning Maroko diupai kesempatan 30 santri yang berangkat ke sana insyaallah. Dan alhamdulillah tidak memalukan, ana bocah patrol arane Fadlu ning Maroko nembe manjing nembe tahun pertama ngimami maca Qur'ane enak, suarane enak, dadi imam tarawih ning Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Kota Uyun. Jawatir masyaallah. Jadi di dunia ini tidak ada barang sulit. Asal kita punya azimah, semua masalah kecil. Gunung Cermai dur boleh. Tapi lamun sampean bisa munggah sadure Gunung Cermai, pasti Gunung Cermai sasore sikil. Pisan maning, ambil paham pisan maning. Gunung Cermai dhuwur mboten? Temono semono dhuwureku, lamun sampean munggah bisa tekaning puncak pasti sasore. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Masalah dunia apa jare atine sampean, bakal sampean atine gede, masalah jadi kecil semua. Fataswaru fi ain azim al azaim. Tapi bakal sampean atine cilik, masalah cilik jadi gede. Fatakburu fi ain sogir sigoruha. Paham boten? Jadi terutama bocah nom nggih, bocah nom terutama sing tua sarep mati lah. Sing nom nggih harus menang, harus kaya. Ayo, harus kaya. Lamun ana wong tua nasihati ente, beli usaha pinter-pinter asal manfaat, ilmuku beli usaha akeh-akeh asal manfaat. Salah. Sing bener pinter dan manfaat. Sampeyan ilmunya manfaat,
tapi beli pati pinter, manfaatnya sedesa. Lumayan ngimami masjid desa, lumayan ngimami tahlil ning desa, lumayan ngimami siwota sedesa, lumayan ketua ranting ning desa. Ilmu manfaat, tapi mu sedesa, kan ilmu setitik. Tapi sam ilmunya akeh, pinter, manfaat kayak Gus Dur, manfaatnya internasional. Paham mboten? Pinter lah manfaat Gus Dur contoh wis. Aja sapa-sapa wis. Jadi salah bakal nasihat beli usaha pinter-pinter asal manfaat, salah. Beli usaha sugi-sugi asal barokah, salah. Sing bener sugi lan barokah. Sampeyan duwe rezeki barokah, tapi beli sugi zakatnya 1.000, nyumbang masjid 50.000, nyumbang sedekah yatim piatu 20.000, tapi sampean barokah sugih zakatnya 1 miliar, nyumbang masjid 1 juta, nyumbang bocah yatim piatu fakir miskin 50 juta. Bagus endi ayo? Bagus endi? Jadi pinter manfaat, sugih barokah. Ayo. Wong tua jangan aja salah hari nasihati anak. Salah. Lu sampai pinter-pinter asal manfaat, salah. Manfaatmu sedesa, selanggar manfaatnya, lumayan 5 langgar. Manfaat nasional, manfaat internasional, gitu loh. Masya Allah. Betul nggih? Jadi kita ini harus punya karakter, punya kepribadian, punya visi misi, punya tujuan cita-cita. Gitu ya. Kita harus menang dan kita harus kaya. Namanya himmah dan azimah. Paham betul? Terakhir, di samping kita punya skill, kita punya ilmu teknologi, kita punya harta, puncaknya kita harus punya hikmah. Punya apa? Wisdom, kearifan, kebijakan. Nurun mubashir minallah yakdzifuhu ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah to depth of the heart, to the depth of heart. Cahaya langsung dari Allah masuk ke dalam hatinya siapa orang yang dia kehendaki. Contoh bu presiden, bu ketua NU, pemimpin lah, pasti akan ketemu dengan saat yang sangat kritis. Anggota DPR lah, ada masalah penting yang harus saya putuskan sekarang. Iya apa tidak? Lanjut apa berhenti? Apa stop? Tidak ada waktu untuk bertanya pada staf-stafnya. Tidak ada waktu untuk minta berunding. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Sekarang harus saya putuskan. Itu kalau sudah begitu, tidak ada gunanya kitab, gak ada gunanya buku, gak ada gunanya teman. Langsung minta petunjuk kepada Allah. Itu namanya sahibul hikmah. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal hikami. Muhammadun tabatid dunya bi bi'thatihi. Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami. Nabi Muhammad datang ke dunia membawa ayat Quran dan hikmah, wisdom. Dalam hati manusia ada yang namanya zauq, apa namanya? Intuisi. Intuisi itu tempatnya, wadahnya khawatir, bisikan dari Allah atau dari setan, dari malaikat atau dari hawa nafsu. Dari Allah akan menjadi ilham. Ilham akan menjadi kashful ghaib. Kashful ghaib akan menjadi ma'rifat. Ma'rifat pol sedure wahyu wis, sedure wis langka gini wahyu langka. Yang kedua, dari malaikat khawatir malakutiyah akan menjadi ilmul haq. Ilmu hak akan menjadi ilmu yakin, akan menjadi hakul yakin, ilmu laduni dari malaikat. Jadi hawa nafsu akan menjadi bala,
menjadi kecelakaan, kehancuran. Balaun wahalak, bisikan hawa nafsu, bisikan setan akan menjadi was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Paham betul? Paham betul? Keduren ya. Nah, priben carane supaya kita sabendina dapat khawatir ilahiyah atau khawatir malakutiyah. Paham betul? Nah, Gus Dur, contoh Gus Dur wis lagi masih sakit ning jero kamar, masih ada plat, abis di operasi kepalanya, syarafnya masih ada plaster. Ning jero kamar kula Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya mantan Menteri Koperasi, Pak Wisnu sekarang jadi Ketua Golkar Jawa Tengah, lagi ngobrol pelan-pelan. Gus Dur ya tiduran lah, tiba-tiba duduk, Gus Dur duduk ngomong, kalau tangannya begini tangannya, mengko aku jadi presiden. Masih Pak Harto waktu gue, kita wong 5 kaget, Gus Dur konslet ya, Gus Dur konslet, wis beli waras Gus Dur. Bener dari presiden Batan. Siapa sing ngajari? Siapa sing bisiki? Oleh sing maca buku, oleh sing tablik akbar, ilmu kun kok oleh sing tablik akbar ta, oleh sing pengajian ta, oleh sing maca buku ta. Nurun mubashir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Ana maning pembukaan sepak bola internasional mondial. Dibuka pertama main Prancis lawan Spanyol. Gus Dur ngerokan matai beli katon pada ngerok nang bae ning TV. 0-1 bakal lagi. Prancis 1, Spanyol 0. Bener. Wes, ana maning. Wis beli jadi presiden, wis mantan wis. Jogging, olahraga esuk-esuk. Mampir ning Geriakula, jaluk minum air putih, kalau jaluk roti tawar. Buka AC, ngorok ning kursi, lu ngorok nyenyak, turu lali ning kursi, terus nginum roti, buka AC, terus olahraga, sare tidur ngorok, anak selawe menit, kulai belunga-lunga wis tekonggoni, bareng tangi ngomong Kang Said, mengko sampean nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU, pas ning Makassar. Tahun 2010 kula umurnya 56. Bahkan wis sudah 6 kita sudah 7 wis. Ayo siapa sing bisiki Gus Dur? Siapa oleh sing ilmune kun? Arane ilmu apa? Nurun mubashir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Dudu sing kitab, dudu sing pelajaran, dudu sing majelis taklim, dudu tabligh akbar, tapi nur cahaya direct illumination from Allah to the depth of heart, lubuk hati yang dibisiki oleh Allah. Pengen mboten sampean? Alhamdulillah ning NU insyaallah masih wonten yang sing kaya kunku, masih wonten. Ya mboten usah tak sebut namine lah, tapi kiai-kiai sepuh sing masih kaya kunku masih wonten. Insyaallah Indonesia ini selama masih ada orang khawas kados niku, insyaallah Indonesia fi amnin wa aman. Insyaallah Indonesia tetap bersatu. Mari kita jaga persatuan ini. Kalau ada perselisihan pendapat, dirunding dengan dialog, dibicarakan, dimusyawarahkan, tukaran lah, tukaran gebrak-gebrak meja berapa apa wis. Tapi aja saling perang, jangan perang saudara seperti Timur Tengah. Sudah 1,5 juta orang mati. Bom di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Pengen Indonesia kayak pun? Ayo, kalau ada masalah beda pendapat, dirundingkan. Tukaran bawa tukaran, ada uang tukaran. Asal jangan paten-patenan, asal jangan perang saudara. Jaga Indonesia, bukan hanya menjaga geografi. Awas, tanah Indonesia jangan ada yang nyolong semeter be, jangan. Punya iya, punya penting. Perbatasan di Nunukan, di Sarawak sana, awas jangan dicaplok Malaysia, awas jangan dicaplok oleh Filipina, awas di sana jangan dicaplok oleh, itu benar.
jaga perbatasan Indonesia jangan dicolong oleh negara tetangga, benar. Tapi yang penting lagi menjaga karakter kepribadian. Paham betul? Silahkan ngaji ning Arab, ning Mekah, Madinah, Riyadh, Mesir, los. Bagus. Tapi pulang bawa ilmu, jangan bawa budaya. Kenapa? Karena budaya Indonesia lebih mulia daripada budaya orang Arab. Orang Arab mudah membunuh, orang Arab mudah perang saudara sama Islam sama Arab. Indonesia insya Allah tidak mudah perang. Paham betul? Los ngaji di Mekah yang suwe sing alim, balik aja nggawa jenggot, nggawa ilmu. Gus Dur yang Arab, Gus Mustafa Bisri yang Arab, Pak Quraish Shihab lawas di Mesir, Alwi Shihab lawas di Mesir, Pak Agil Munawar Arab, Yakulaya ya ini Arab. Tapi balik jangan bawa jenggot. Bawa apa? Bawa wes. Silakan sekolah ning Amerika, ning Inggris. Sedunia niki sekolah paling bagus nomor 1 Oxford Inggris, nomor 2 Harvard Amerika, nomor 3 Inggris maning Cambridge, nomor 15 Nanyang Singapura, nomor 500 sekian UI Indonesia. Los sambil sekolah ning Amerika, sekolah ning Eropa, ning Australia los mangga, ning Singapura sekolah, balik aja nggawa budaya Amerika. Engkau mentang-mentang ke Amerika nganggo serwal pendek, nggawa bir mlaku-mlaku, Masya Allah, sarjana Amerika. Lagu Amerika, gaya Amerika ditiru, serwal pendek gandengan karo bocah wadon, nggawa bir tengah-tengah dalan mono, ambung-ambungan yang alun-alun kono. Jangan, ilmunya saja dibawa. Sekolah Amerika, sekolah Australia, di Jepang, ilmunya saja yang bawa pulang. Gitu ya. Bir jangan dibawa, minum arak jangan dibawa. Sekolah yang Arab, ayo sing alim, pulang jangan bawa jenggot, bawa ilmunya. Alhamdulillah, kula disombong. Cerita seanane, doktor lulusan Arab yang nilainya kemlaut itu 90 munjuk, kemlaut carane. Hanya 2 orang. Pak Satria Afandi dari Riau mati, nomor 2 saya. Tenang. Liane 2 ini lulusnya Jayyid Jiddan, 85 kurang dari 90. Ulang ngomong apa nanti itu sombong itu. S1 saya kemlaut, S2 tidak. 80 sekian. S3 kemlaut lagi. Jadi doktor lulusan Arab yang nilainya lulus 95, 90 lebih hanya Pak Satria Effendi dengan saya. Wong kempek. Tapi yang saya bawa pulang ilmu, bukan jenggot. Bukan jidat hitam. Bukan gamis yang saya bawa pulang. Tetap saya pakai celana, pakai sarung, pakai kopiah hitam dan pakai batik. Inilah, tapi untuk apa? Batik untuk ibadah, batik untuk sholat, batik untuk ngaji. Paham betul? Daripada gamis kanggo demo. Bagus sendiri kun. Batik go sholat, karo gamis go demo, bagus sendiri. Itulah Islam Nusantara. Islam yang menyatu dengan budaya. Bedug maune goyang kerawang maune. Bedug ditabu kamu goyang kerawang go jogedan. Goyang kerawangnya dibuang, bedugnya dipindah di masjid. Jadi tanda waktu sholat. Bagus betul? Itulah Islam Nusantara. Paham? Wes, ana wong sesajen. Segas sekepel yang pojok. Jare kiai apa kan ki ngusir roh jahat kiai. Babi ngepet tuyul, dedemit, melayu lah. Jare kiai siraku sugih nyembelih wedhus siji, masak beras 15 kilo. Nurut. Dadi 35 piring, 35 sop atau gulai atau daging lah. Wis dadi kiai 30 piring. Sega karo lawe. Di dalane pojok endi kiai? Ning Sorwiwitan ndi? Ning guwan ndi? Ning gunung endi kiai? Dipangan ning tangga ning batur. Tapi sadurunge mangan njaluk karo Gusti Allah dingin. Njaluk apa? Supaya apa? Ente selamat, rabine ente selamat, anakmu selamat, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Masya Allah.
Pinter beli kiai-kiai ku. Wah lamuna anak saden jupak karo sikil musyrik beli sida Islam. Islam apa? Paham betul? Langka wali songo manjing babadan kiai takbir, langka. Islam yang Jabar sebabnya apa? Wong Jabar di Islam sebabnya apa? Prabu Siliwangi demen karo Subang Larang. Subang Larang wonge ayu, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Angel luru angel babadan angel. Lawan suwalike akeh suwalike. Beli kuning, beli tinggi, beli langsing alias ireng, pendek, gembrot, wakil. Subang Larang maca Quran, muridnya Syekh Kuro Cina. Dari Cina aslinya, Arne Hasanuddin. Kuro itu banyak kori, maca Qurannya enak. Muridnya Subang Larang, anaknya gede tapa. Raja Siliwangi maunya arep nyewot, arep mateni Syekh Kuro, malah demen dikawin dua anak bakalnya nomor siji Syekh Rahmat alias Prabu Kian Santang yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat kecuali Pati Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Nomor loro anak arane Syekh Somadullah alias Ki Kusangkan. Nomor telu wadon arane Nyi Rara Santang alias Syarifah Mudaim dikawin karo Habib Abdullah Azmat Khan sing India, punya putra Syarif Hidayatullah. Ya Allah, jadi Jawa Barat bisa Islamku sebabnya apa? Ya, sebabnya Jawa Barat manjing Islam sebabnya kutilang. Sebabnya anak bocah wadon ayu. Raja Siliwangi demen kuning tinggi langsing ning babadan gulatan angel. Haifa mukbilatan azza mudbiratan la yushtaka kisarun anha wala tulu khudahmun muqalladuha fakhmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Terjemah nang boleh? Tak katanya boleh? Haifa mukbilatan dilihat dari depan seksi, ajza mudbiratan dilihat dari belakang bokongnya indah. Cari harus terjemah. La yustaka kisarun tidak terlalu pendek, wala tulu tidak terlalu tinggi. Dohmun muqalladuha besar lehernya montok maksudnya. Fahmun muqayyaduha gempal lengannya. Fi khalqiha an banatil fahl tafdilu di atas rata-rata. Masya Allah. Apal bi ayo. Diulang. Haifa mukbilatan azza mudbiratan la yushtaka kisarun minha wala tulu dokhmun muqalladuha fahmun muqayyaduha fi khalqiha an banatil fahli tafdilu. Kan babadan langkah lah berarti ini langkah insyaallah. Jadi Islam disebar di Indonesia ini dengan pendekatan akhlakul karimah, tidak dengan perang, beda dengan Islam yang di Arab. Ngoten nggih? Ning Jawa agamanya Hindu. Wong Hindu menganggap manusia bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, berkasta-kasta. Brahma, para kiai ini Brahma rane. Satria, para raja, para pembesar. Sudra, Varia, Waisa, kita-kita ini wong cilik. Nah, ning agama Hindu tidak boleh menggunakan lapal ingsun kecuali raja atau pembesar. Ingsun. Wong cilik, kaulo alit, jongos cilik. Sampean dalem, apa sampean dalem apa? Saya ini debu yang ada di kakimu. Coba. Kula ki, isun ki, debu yang ada di kaki Anda. Sampean dalem artinya. Kaulo alit, jongos cilik. Salaman kau raja berkenat tangan dengkul sing diambung. Sampe jamkin Hamengku Bono ning Jogja pakar rakyat manjing ngambungnya dengkul di tangan itu berkena wong cilik ngambung tangan dengkul. Para kiai tekan ngajari Islam mungkin ngajaran iki. Nawaitul wudu'a niat ingsun ngambil air wudu usolli fardhu dzuhri niat salat sapa?
ingsun nawaitu sobagodin niat puasa sopo. Wong Jawa kaget. Seumur-umur beli kena ngomong ingsun lamun beli mancing Islam. Lamun beli mancing Islam sampai kiamat kurang rong dina beli bakal ngomong ingsun. Akhirnya wong Jawa gemeruduk mancing Islam kepengen ngomong kayak kun mung babes. Hanya ingin ngomong ingsun bisa mancing Islam kabeh. Wong Hindu tidak boleh baca kitab suci, Bhagavad Gita, Rigveda, Upanishad, nggak boleh wong cilik. Yang boleh baca kitab suci hanya Brahma. Orang kecil beragama nggak boleh ngerti, tidak boleh ngerti ilmu agama. Wis penting ngikut. Datang agama Islam, semua orang Islam, walaupun orang kecil harus bisa baca Al-Fatihah minimal. Syukur hatam Quran, beli apa-apa walaupun wong cilik. Jadi orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Majapahit bubar. Dua anak, Brawijaya 5, dua anak, rabine 600 rabine. Berapa Rajab, Pak Kublo lihat Pak Usin. Rabine Brawijaya Kertabumi, rabine 600 luwih. Di antara rabine Cina Muslimah arane Subanci atau Dewi Retno. Dua anak lanang aran Cinae Jinbun. Nakal bocah metu sing istana belok ke timur 40 kilo manjing ning Surabaya ketemu dengan Syekh Rahmatullah Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim Samarkandi yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban. Masuk Islam Sunan Ampel, masuk Islam diganti namanya Abdul Fattah. Tidak lama apal Quran, ngaji Islam, permisi Syekh, saya harus jadi raja Islam karena saya anak raja. Ya wis terdongakan. Tidak lama singkat cerita berdirilah kerajaan pertama di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah Raden Fattah alias Jinbun, putra Raja Kertabumi Brawijaya 5. Bapaknya kaget, anak jadi raja Islam. WA anak si Jine Raja Palembang. Palembang dulu namanya Kukang bahasa Cina. Kukang itu artinya pelabuhan besar. Duduk Palembang arane Kukang. Raja arane Aryadilah Prabu Sriwijaya. Nak, Jinbun jadi raja Islam, bagaimana kamu? Dibalas WA-nya, direply, ayahanda yang terhormat, saya sendiri sudah jadi Islam. Nama saya bukan Aryadilah, tapi nama saya sekarang Fatahillah. Kaget bapaknya. Iki anak jadi Islam kabeh. Wong Jawa rakyat manjing ning Demak kabeh. Ditinggal. Akhirnya Brawijaya 5 masuk Islam. Dengan masuk Islam Brawijaya 5 tamatlah, selesailah, bubarlah Imperium Majapahit yang pernah gagah perkasa ketika Raja Haimuruk Pati Gajah Mada sampai ke Sri Lanka, sampai ke Filipina Selatan, semua Majapahit, semua Nusantara namanya. Ya Allah, diperangi mboten? Majapahit bubar, dibom tah, diperangi tah, dicaci maki tah, kafir, dibunuh tah, takbir gitu tah? Enggak. Kemana Majapahit hilang bubar? Sirno hilang kertaneng bumi, ditelan bumi hilang karpe dewek. Kemana ilmunya orang Majapahit yang sakti-sakti itu? Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Majapahit kalah kalau dengan doanya santri, jampi-jampinya santri, ngalahaken jampi-jampinya orang Hindu. Santri bengen tapi santri kian doain drobos sing diwaca pada, puasanya pada, wacane pada, tapi bagai bengen mandi kayak kian drobos sebabe maning-maning sebabe sering bikin proposal. Sing ngarai, sing darai dongai beli mandi, keseringan bikin. Insya Allah muktamar yang akan datang tahun Oktober tahun 20 di Lampung Tengah, saya tidak akan minta bantuan pemerintah. Baru saja saya menyelesaikan gedung UNU di Parung, UNU Jakarta, habis 30 miliar tanpa bantuan pemerintah. Dan di belakang kantor PBNU sudah saya beli 450 meter, rolas juta, rolas miliar.
akan dibangun seperti PB, kira-kira 15 atau 20 miliar habisnya. Tidak akan minta bantuan pemerintah. Karena saya ingin dongane mandi, kepengen tangis kuburan raine anak dagingnya. Sing gawene proposal, dongai beli mandi, tangis kuburan raine. Alhamdulillah, saya setuju. Alhamdulillah, wis diresmikan wis. UNU Jakarta habis 30 miliar 4 lantai dengan aula. Insya Allah, masjid lagi digawe masjid. Ning ngene Ustaz anak masjid, durung pragat durung. Ning gure PBN saya bangun sama dengan PB sekarang 9 lantai. Insya Allah 15 sampai 20 miliar. Tidak akan minta bantuan pemerintah. Sing di wis ana pokoke sing malaikat. Kira-kira NU Indramayu gitu loh. Jangan sedikit-sedikit proposal. Jadi sekali lagi kita semuanya harus yakin mantap dengan mabda prinsip ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kita semua akan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu bukan hanya khairu khalqillah. Siapa Nabi Muhammad ku? Khairu khalqillah, makhluk paling bagus. Dudu mung mengkonon, dudu mung semono dudu. Siapa kanjeng Nabi ku? Wah makhluk paling mulia, beli mung semono beli. Siapa Nabi Muhammad ku? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata solat min nurihi bihimi. Semua mukjizat, semua ayat-ayat mukjizat, karomah-karomah yang dimiliki oleh para nabi. Nabi Isa bisa nguripakan wong mati, Nabi Musa bisa belah laut jadi jalan, Nabi Ibrahim dibakar beli mempan, nabi-nabi yang lain dua mukjizat. Dari mana sumbernya? Min nuri Muhammad. Paham betul? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata solat min nurihi bihimi. Bahkan anane dunia diciptakan dari mana? Dari nur Muhammad. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bahkan ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di kolam, dari ilmunya Nabi Muhammad. Fa inna min judikat dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ilmu sing ane Lauh Mahfuz dari mana? Nur Muhammad. Maka alhamdulillah wong babadan masih gelem ngormati Nur Muhammad dengan mengadakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin akan dapat syafaat Rasulullah. Insya Allah selamat kabeh bakale, ahli jannah kabeh, suada kabeh, maghfurin kabeh, dosa nakeh tapi diapura insya Allah. Sampean dosane 70 tahun misalkan kula umure 70 tahun dosa terus, dosa kena dihitung boleh, kena dihitung 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Dosa lu nah dihitung 100 tahun, wong kun dosa 100 tahun, wong kun dosa 70 tahun, nah dihitung. Maghfiratullah, ampurane Gusti Allah kena dihitung mboten? Nah, dosane wong sing saben dina dosa sampai 100 tahun kaya setetes jarum banyu sing laut. Kena dihitung, laut kena dihitung boleh, banyunya tidak bisa dihitung. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang punya dosa besar, jangan putus asa. Ampuran Gusti Allah, maghfiratullah lebih luas daripada dosamu. Dosamu masih bisa dihitung, ampunan Gusti Allah kena dihitung betul. La bidayah wala nihayah, la awal wala akhir. Jadi kita harus yakin insya Allah kita kabeh min ahli jannah, maghfurin marhumin insya Allah. Boten nggih? Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wa ya'khudh bi aydikum lima fi salah wal khair wa yahfadhkum min ahati wal afat wal mihani wal fitan wa huwal fiqhul qawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.